malu, gue bilang begitu. Indah enggak begitu dulu. Sampai dia cokok-cokok pinggang, dia lompat-lompat di tempat tidur. Baru saya bermohon begini. Di situ kelainan anakku. Ini bukan Indah sebetulnya. Perseteruan bisnis yang dialami Jessica Iskandar dengan Steven menyisakan dugaan-dugaan. Setidaknya Jedar menduga kasusnya jalan di tempat, karena sudah lebih dari 1 tahun tak kunjung ada kejelasan. Status Steven yang sudah menjadi tersangka bahkan DPO atau daftar pencarian orang juga belum ada tanda-tanda ditangkap. Ibu 2 anak itu juga sempat curhat di sosial media soal berusaha ikhlas kehilangan uang 10 miliar. Tapi secara terus terang, kemarin saat ditemui tim Silet, istri Vincent Verhaak itu merasa sangat kecewa. Terlebih ia sudah berjuang keras termasuk bolak-balik Jakarta-Bali demi menuntaskan problematika ini. Kalau aku sebagai korban, itu aku cuma ngerasa kecewa pasti karena prosesnya lambat dan terkesan ngawang-ngawang gitu. Sebenarnya sih gimana ya, tetap optimis gitu karena aku punya beban moral yang telah memblow up kasus ini. Aku berharap kasus ini bisa selesai sampai ketangkap tersangkanya supaya orang-orang bisa jangan negative thinking gitu sama kasus-kasus penipuan, bahwa kasus penipuan nggak dikerjain, kasus penipuan nggak akan ada jalan keluarnya, bla 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 bla, agar tersangka Steven bisa segera ditangkap, bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai korban penipuan yang nilainya tidak sedikit, Jedar mengaku heran dengan kelicinan Steven. Ia justru curiga pria yang menjadi partner bisnisnya itu seolah memiliki kekuatan besar, sehingga proses hukum yang dijalani mengalami ketersendatan. Benarkah? Jessica Iskandar pun mengaku mengalami trauma berkepanjangan. Ia kini menjadi mudah curiga, terutama pada mereka yang berusaha mengajaknya berbisnis. Tapi dampak paling menyakitkan adalah kehilangan rasa percaya diri. Saat ini Jessica merasa kehilangan kepercayaan diri yang dulu menjadi modal membangun popularitas. Ya, aku juga bingung, pribadi aku tuh bingung juga gitu karena kasusnya memang ngambang, ngawang, nggak ada kabar, nggak jelas. Padahal aku udah bolak-balik, aku udah ikutin prosedur. Apalagi dulu awal-awal aku udah bolak-balik Jakarta Bali terus, sampai sekarang aku pindah ke Jakarta pun udah 1,5 tahun. Kasusnya masih aja belum ketemu titik terang, meskipun tersangka Steven sudah naik DPO, tapi nggak ada penangkapan, nggak ada kabar jelas, nggak ada apa-apa. Aku nggak tahu, bingung banget Steven ini sekuat apa sampai bisa mangkir terus dari panggilan polisi, sampai bisa begitu berkuasanya dengan alasan bekerja nggak bisa datang. Ya takut lah, trauma pasti. Kalau ditawarin bisnis sama orang tuh, aduh aku udah nggak pede duluan gitu karena aku ada rasa trauma yang luar biasa. Jadi takut, jadi pribadi yang nggak percaya diri, jadi nggak bisa gitu kayak hidup tenang kayak kemarin tuh susah gitu. Kalau ada bisnis tuh pastinya nggak berani gitu, kayak trauma. Nggak tahu ke depannya ya, kalau sekarang masih pemulihan. Belum pernah ketemu. Saya pribadi selalu hadir di PN Jaksel. Baiknya di sini saya selalu hadir. Mau saya harus terbang dari Bali ke Jakarta, ya sudah saya melaksanakan, saya ngelakuin. Sejak mengalami musibah ditipu rekan bisnisnya, Jessica Iskandar mengaku menjalani hidup dengan cara berbeda. Ia mulai realistis dengan kenyataan yang sedang dihadapi. Tidak lagi seperti dulu yang senang belanja barang-barang mahal. Selain tidak lagi hobi belanja, pada fase terburuk beberapa bulan lalu, Jedar bahkan merelakan tas-tas branded dilepas. Semua dijual termasuk sepatu dan baju-baju bermerek. Selebihnya yang masih tersisa saat ini dipakai untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti syuting dan lain-lainnya. Jadi ya sebisa mungkin aku tuh kalau dulu aku di Jakarta seneng banget belanja-belanja branded. Sekarang itu aku udah enggak.
aku pakai barang-barang lama yang kayak misalnya aku punya itu aku pakai. Jadi aku nggak belanja branded. Aku tabung uang yang misalkan aku hasilkan, yang suami aku kasih itu aku pakai buat rumah tangga, buat kebutuhan cicilan, bayar asuransi, buat biaya sekolah anak, buat keperluan gitu. Kalau dulu aku kan suka tuh koleksi tas, sepatu. Kalau sekarang udah enggak. Sekarang aku pakai koleksi aku aja yang masih ada. Karena kemarin sempet jujur aku jual-jualin tas-tas dan sepatu-sepatu aku. Itu aku jual-jualin karena pas musibah itu aku memang pusing 7 keliling, jadi aku jual-jualin. Tapi sekarang kan masih ada yang sisa-sisa, itu aku pakein. Harapan saya ya semoga masalah ini, musibah ini cepat selesai, dan kalau emang pihak sebelah merasa tidak salah ya sudah, hadirkan saja panggilannya. Dan seolah tak ingin terlalu jauh larut dalam duka lara, Jedar refreshing dengan melakukan manicure pedicure. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time. Hari ini itu kebetulan orang salon datang ke rumah, terus aku juga sambil bikin kuku. Biasanya tuh aku tuh seneng banget kan yang cantik-cantik gitu. Jadi aku tuh seneng kalau kuku aku tuh bersih, rapi, terawat gitu. Jadi aku tuh tiap ada per bulan berapa kali untuk manicure, pedicure, ganti warna kuku gitu. Ini sekarang warnanya ini lagi tren Jepang nih, jadi ini namanya glaze donut gitu. Terus ini kuku asli aku loh, jadi kuku aku tuh sepanjang ini gitu. Jadi aku tuh seneng memang ngerawat diri gitu, aku emang seneng gitu. Kaki juga, kalau kaki namanya pedicure nih. Ini kalau ini aku kaki warnanya beda dikit, tapi masih glaze donut tapi lebih ngepink gitu. Tuh kan hampir mirip-mirip kan sama tangan aku. Jika Jedar kini menyerah, maka kisru antara Ibu Nursyah dengan Indah Permatasari dan Ari Kriting semakin keruh dan terus bergulir panas. Dugaan putri kesayangannya terkena ilmu gaib juga terus disampaikan oleh Ibu Nursyah, termasuk kepada Ashanty yang mengundangnya berbincang di podcast terbarunya. Nursyah berkisah, Indah berubah menjadi sangat pemberang sejak bertemu Ari Kriting. Sebagai ibu, Nursyah mengaku sangat tersayat hatinya melihat sikap Indah Permatasari putrinya sendiri yang dianggapnya mudah marah kepadanya. Dari sanalah perseteruan panjang dimulai, bahkan hingga kini seperti tak bisa didamaikan lagi. Saya cuma bilang sama Indah, tolong Indah, jangan begitu nak. Kalau memang laki-laki itu baik, dia harus minta izin loh sama saya. Apa salahku? Aku bilang begitu. Indah tak begitu dulu. Setiap apa-apa mintanya ke mami, aku bilang begitu. Tapi ketemu sama laki-laki ini, kenapa Indah arogan? Aku bilang begitu. Mulai di situ Indah tambah benci saya. Sampai dia lompat-lompat di tempat tidur ini, saya bermohon di bawah lantai, Indah jangan kasih begitu mami nah. Mami malu, aku bilang begitu. Indah tak begitu dulu. Sampai dia cokok-cokok pinggang, dia lompat-lompat di tempat tidur. Baru saya bermohon begini. Di situ kelainan anakku. Ini bukan Indah sebetulnya. Kasih ke cerita di bawah lah saya ketemu sama Pak Kiai itu. Dan di bawah Indah itu kan lari ke sana kemari, hilang-hilang dia. Jadi Indah itu ketemu sama saya tidak bisa, emosi saja bikinnya. Akhirnya saya datanglah di Rumpi sana, di di tempat Rumpi kampung Rumpi. Di situ kata langsung itu, Pak Kiai, anakmu ini 95, gilanya sama laki-laki katanya. Di situ saya terpukul. Pantasan anakku nggak pulang-pulang berbulan-bulan, Kak.
begitu dia datang kan kayak bagaimana sih, ada rasa enak gitu kan. Begitu juga yang dulu, tapi karena tidak ada sopan santunnya, sudah tahu ini saya tahu trik dia itu mau mendekati anakku yang satu itu, saya tidak mau sebut lagi kan nanti orang membeda-bedakan. Padahal 3 kali datang, ke 4 kali tidak jadi. Datang maghrib, pulang subuh. Bagaimana tidak baik ya saya? Apa tidak baik? Apa kurang baik? Datang habis maghrib atau isya itu. Karena saya menghargai Indah waktu pada itu mulai datang sampai subuh itu saya tidak berani keluar. Makanya kita bertahun-tahun ini kan diamannya terus, karena memang kita nunggu waktu yang tepat aja untuk mudah-mudahan semuanya bisa jadi clear dan semakin baik. Hubungan Nursyah dengan anak dan menantunya memang menjadi semakin buruk. Ia mendapat banjir tudingan termasuk soal uang. Netizen menduga kemarahan Nursyah berkaitan dengan uang bulanan yang selama ini diberikan Indah. Tapi tudingan itu langsung dibantah. Nursyah mengaku bukan mata duitan, meskipun sudah 3 tahun ini tak pernah diberi uang oleh putrinya. Saya tidak pernah menuntut uang, Kak. Dan mulai dari mantuku yang 3 orang itu tidak pernah saya menuntut uang. Dari mana nilai saya ini? Mata duitan. Hampir 3 tahun udah dikasih uang saya. Dari mana itu saya dapat uang? Saya cari uang menjahit, Kak. Sakit loh, Kak. Sebentar hampir 3 tahun saya udah dikasih sama Indah Perbatasari. Sakit loh, Kak. Kalau bukan dia langsung kasih umrah saya itu dia sadar, Kak. Hampir 3 tahun dia tidak kasih uang saya. Ya Allah, Kak. Sakit loh, Kak. Saya kerja gitu untuk kasih besar itu anakku. Sebentar saya tidak nikmati, Kak. Dari mana? Tidak pernah saya kasih dipegang uang 3 tahun loh, Kak. Demi Allah, Kak. Mulai dari 2018 saya menjahit baju, menjahit apa saja yang penting bisa saya dapat uang, Kak. Astagfirullah. Sebenarnya kalau santai juga enggak juga, kita pasti melakukan usaha-usaha juga lah, maksudnya hubungi keluarga-keluarga yang terdekat segala macam. Kalau menurut saya sih ya namanya takdir mah sudah ada yang ngatur. Tidak semuanya hal itu akan terjadi menurut keinginannya kita, ya kan teman-teman. Jadi kalau misalnya sesuatu itu kita sih pengennya baik-baik, kalau siapa sih nggak mau seperti itu. Cuma kalau memang belum sampai pada titik itu nggak apa-apa, kita berpaksa pada takdir. Sambil tanpa henti menangis, Nursyah terus mengisahkan kesedihannya. Ashanti juga berusaha menyarankan untuk terjadi perdamaian antara ibu Nursyah dengan sang menantu. Tapi rupanya Nursyah tetap bersikap tegas untuk tidak ingin berdamai, meski Ashanti mengatakannya sampai beberapa kali. Kalau dendam sih ya, saya dendam karena anakku yang tidak tahu apa-apa jadi liar, Kak. Di gedung Abu Rizal Bakri, Kak, 3 kali ketemu sama saya dalam jarak 3 meter, Kak. Seharusnya kalau dia laki-laki jantan, kan saya mengalah itu untuk tidak masuk di gedung itu. Saya diam di depan pintu karena ada dia dengan Indah masuklah di gedung itu. Saya diam, saya mengalah untuk tidak masuk. Seharusnya dia kan harus salaman sama saya. Mungkin dia takut nggak, Bu? Walah. Mungkin kadang-kadang kan mungkin dia kulturnya beda sama ibu kan, dia orang mana, ibu orang mana gitu. Kadang-kadang kita mau nyamperin, aduh saya takut kalau saya samperin nanti saya di apa atau apa, mungkin ya. Mungkin, tapi kan nggak ada orang, Kak. Seharusnya kan dia langsung nyosor tangannya ke saya kan, nggak ada orang kan. Ashanti menjadi tidak bisa berkata-kata lagi. Oleh sebab Nursyah terus menangis sambil menolak berdamai. Ia merasa terlalu sakit hatinya untuk bisa berdamai dengan sang menantu. Tapi meski enggan berdamai, Nursyah sesungguhnya sudah memberi maaf kepada anak dan menantunya. Walau sebelumnya sempat berucap Indah bukan anaknya lagi. Terlalu sakit, Kak. Dia berbuat apa di Banyuwangi 2018 sama saya? Saya tidak bisa ngomong. Saya tahu sendiri, Kak. Manas-manasin kita. Enggak. Saya tahu sendiri, Kak. Demi Allah. Saya tahu sendiri, Kak. Demi Allah saya. Nggak ada, bisa ada pintu maaf. Kalau maaf sih, ya sudah. Tapi saya tidak mau ketemu sama orang itu. Enggak. Maaf boleh, tapi enggak perlu
cengkeraman lah tempat. Nggak sakit saya. Berbeda dengan tangis dan kesedihan Nursyah, ada kemeriahan dan kegembiraan yang berpendaran di panggung ulang tahun ke-34 RCTI. Lantas, aksi-aksi spektakuler apa saja yang terjadi pada perhelatan bertabur bintang itu tadi malam?